Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur. Dalam pembukaan dan penjelasan Undang-Undang 1945, pemerintah beserta seluruh aparatnya memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pembangunan negara, karena pembangunan merupakan jembatan menuju kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Negara didirikan dengan satu tujuan utama, yakni untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Antara lain adalah berbentuk kemakmuran, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman bagi rakyatnya, serta meningkatkan harkat dan martabat rakyat sebagai manusia. Oleh karena itu, negara membentuk suatu organisasi yang bernama pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan negara, merencanakan, menetapkan tujuan, hingga menargetkan sasaran. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat di suatu daerah, maka segala program perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Sekian dan terima kasih. Peran pemerintah dalam pembangunan. Yang pertama, stabilisator yang menjamin kestabilan. Yang terbagi tiga. Yang pertama, stabilisator dalam bidang politik. Peran pemerintah dalam politik yaitu menjamin bahwa kehidupan politik bangsa tidak lepas dari rongrongan kekuatan politik dalam maupun luar negeri. Stabilisator yang kedua yaitu stabilisator ekonomi, yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sehingga ekonomi tumbuh secara wajar, rendahnya inflasi, dan kesempatan berusaha semakin luas. Yang ketiga, stabilisator sosial budaya, yang menjadi sasaran utamanya yaitu menjadikan masyarakat maju tanpa kehilangan jati dirinya. Kemudian peran pemerintah yang kedua yaitu inovator. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah selaku inovator adalah menerapkan inovasi lingkungan, inovasi yang sifatnya konseptual dan sistem, kemudian prosedur dan metode kerja. Yang ketiga, modernisator. Melalui pembangunan, setiap negara pasti ingin menjadi negara modern, negara yang kuat, mandiri, dan sederajat dengan negara lain. Untuk itu diperlukan pembangunan yang sistematik, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah di sini bertugas untuk menggiring masyarakat ke arah kehidupan modern seperti ini. Yang keempat, pelopor. Pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat yang mencakup kejujuran, ketaatan peraturan, bekerja produktif, dan kesediaan berkorban demi kepentingan negara. Dengan begitu, masyarakat relatif mudah mengubah pandangan dengan cara bertindak yang akan memperlancar pembangunan. Yang kelima, pelaksana. Meskipun pelaksana merupakan tanggung jawab nasional, namun secara konstitusional, hal ini merupakan tugas pemerintah. Ada kegiatan yang tidak dapat diserahkan kepada swasta dan harus dilakukan sendiri oleh pemerintah. Baiklah, saya Dinda Hati Nurani akan menjelaskan materi mengenai isu peran pemerintah dalam pembangunan serta solusi penyelesaian masalahnya. Adapun studi kasus kali ini mengenai peran pemerintah dalam pembangunan non-fisik. Studi kasus ini berjudul Permasalahan Pembangunan Akibat COVID-19. Merujuk pada studi kasus tersebut yang mengutip pada sumber tribunnews.com, menurut Menteri Sosial, terdapat banyak sekali pembangunan SDM yang terabaikan akibat adanya pandemi COVID-19, dan dalam hal ini persoalan ini tentunya perlu dibenahi oleh pemerintah. Terdapat berbagai macam permasalahan dari segi kesehatan berupa penyakit stunting, TBC, dan gizi buruk yang melanda Indonesia dengan angka kasus yang cukup tinggi. Dari studi kasus tersebut, kelompok kami menawarkan solusi upaya penyelesaian permasalahan dengan cara menghadirkan peran pemerintah di dalamnya, yang mana dalam hal ini pemerintah harus menekankan lebih tegas lagi terkait permasalahan ini, karena apabila SDM-nya baik tentunya dapat berguna dalam kemajuan pembangunan fisik lainnya.
Dalam hal ini, peran pemerintah dapat menjadi pelopor, stabilisator, pelaksana yang mana dapat melalui program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakatnya bisa seperti yang pertama, program pengembangan infrastruktur kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit melalui program kesehatan rutin untuk masyarakat agar tercipta masyarakat yang sehat dan lingkungan yang bersih. Yang kedua, program pelatihan dan pemilihan pangan menjadi makanan yang sehat. Ketiga, program sosialisasi yang lebih masif dalam mensosialisasikan pola hidup sehat. Yang keempat, mengalokasikan dana dan bantuan khusus bagi wilayah-wilayah yang masyarakatnya kurang mampu dari aspek pendanaan upaya pencegahan berbagai penyakit menular. Dan dari semua program tersebut, tentunya peran pemerintah juga sebagai pengawas yang mana harus mengawasi semua program pemberdayaan apakah sudah berhasil atau tidak kepada target sasarannya. Sekian, terima kasih. Sekian dari pemaparan kelompok kami, saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu pemerintah beserta seluruh aparaturnya memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pembangunan negara, karena pembangunan merupakan jembatan menuju kesejahteraan rakyat, dan di dalam sebuah tatanan negara terkandung lembaga-lembaga negara beserta aparatur negara yang dapat melaksanakan pembangunan untuk seluruh rakyat dan akhirnya mewujudkan tujuan negara itu sendiri, yaitu kesejahteraan umum. Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam pembangunan bersama masyarakat. Adapun peran pemerintah dalam pembangunan yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, dan sebagai pelopor.